kunci bagi kemajuan dan keceriaan. Saat kita membuka buku, saat kita menyerap pelajaran, langkah kita semakin dekat dengan impian kita. Di setiap ruang belajar, potensi besar menanti untuk diwujudkan. Pendidikan harus dilihat sebagai alat untuk membentuk karakter dan menggali bakat kita. Waktu yang kita habiskan di bangku sekolah adalah investasi untuk masa depan yang cemerlang. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan ilmu pengetahuan, karena di dalamnya terkandung kekuatan untuk mengubah dunia. Visi masa depan yang lebih baik dan penuh harapan bukanlah sekedar khayalan, tetapi sebuah tujuan yang dapat kita capai bersama. Dengan memberikan pendidikan berkualitas kepada semua, kita membuka pintu bagi kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Namun, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya ada pada lembaga pendidikan dan pemerintah. Setiap individu memiliki peran dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak kita, serta memberikan cinta dan dukungan yang mereka perlukan untuk mewujudkan impian mereka. Kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang berada di tangan kita. Mari jadikan pendidikan sebagai fondasi untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih inklusif bagi semua. Setiap orang memiliki hak untuk bermimpi, tetapi pendidikanlah yang memberikan kekuatan untuk mewujudkan setiap mimpi. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda kita untuk mimpi yang sempurna. Mulai perjalanan ilmu ini dengan menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Afrika melihat kanguru. Cakep. Pulangnya mampir ke kebun ceri. Cakep. Belajar dengan Pak Aska dijamin seru. Cakep. Ilmu bermanfaat membuat hati berseri. Halo semuanya. Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Kimia, lebih tepatnya program studi yang paling mantul, Paling keren, paling cocok, dan satu-satunya yang ada di Indonesia loh. apalagi kalau bukan Teknologi Pulp and Paper 2023. Jalan-jalan ke Taman Ilalang, tidak lupa membawa ketan bersama kami generasi cemerlang, dimulai dengan perkenalan. apa kabar teman-teman? Kenalin, aku Rashid, biasa dipanggil Acit. Halo teman-teman, kenalin aku Anggun. Dari dulu Anggun, sekarang Anggun, seterusnya juga Anggun. Hai, kenalin kalau aku Hansa Nabila Ufairah. Halo semua. Halo, kenalin, aku Darti, orangnya teliti, biasa dipanggil Ti. Hai, aku Tania, kesayangan semua orang. And last, kenalin aku Diva, Queen of TBK. Universitas Riau atau biasa kita sebut dengan UNRI merupakan universitas kedua terbesar di Indonesia yang terletak di Jalan Bina Widya kilometer 12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampak, Kota Pekanbaru Riau. UNRI ini berdiri sejak 1 Oktober 1962 yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sri Indarti, SEMSI. Beliau merupakan rektor perempuan pertama UNRI saat ini. UNRI memiliki luas 700 hektar persegi dengan 10 fakultas. Ada Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Fakultas Teknik saat ini memiliki 5 jurusan yang saya diminati loh, seperti jurusan Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Arsitektur, dan Teknik Sipil. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia.
program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas atau yang biasa kita kenal dengan Prodi PPK. Prodi ini telah berdiri sejak tahun 2018 melalui kerjasama pihak Universitas Riau dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper serta Tanoto Foundation. Prodi ini selalu menjadi pemunca IPK tertinggi loh, dan juga prospek kerjanya luas, yang mana lulusannya akan diterima kerja oleh pihak RAPP. Alasan inilah yang membuat prodi ini semakin banyak diminati. Nah, itu tadi penjelasan tentang latar belakang CPK dan jumlahnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas biopolimer dan turunannya. Biopolimer adalah polimer yang dihasilkan oleh organisme hidup seperti protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Biopolimer yang umum dan sudah komersial pada saat ini adalah injeksi polimer yang berasal dari polisakarida, santan, gam, hasil fermentasi dari Statomonas campestris. Selulosa adalah polimer alami yang paling melimpah dan sumber karbon organik terbesar di bumi. Selulosa merupakan polimer hidrofilik yang memiliki unit berulang D-anhidroglukosa atau C6H2O5 yang bergabung pada ikatan beta 1,4 glikosida pada posisi C1 dan C4. Selain selulosa, biopolimer lain yang terdapat pada tumbuhan adalah hemiselulosa dan lignin. Hemiselulosa adalah kumpulan dari kelompok polisakarida yang terdiri dari kombinasi 5 dan 6 cincin gula. Selain itu, hemiselulosa sangat hidrofilik. Sedangkan lignin adalah molekul amorf yang mana dia ini sangat kompleks yang bertujuan untuk melindungi selulosa dan hemiselulosa pada kerusakan kimia dan fisika. Dissolving pulp adalah pulp selulosa yang berkualitas tinggi, yang mempunyai kandungan hemiselulosa, lignin, dan resin yang rendah. Dissolving pulp merupakan material yang penting dalam pembuatan serat rayon, selofan, dan produk-produk turunan selulosa lainnya. Beberapa contoh produk yang menggunakan dissolving pulp seperti viscose rayon, yaitu bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan tekstil. Kemudian ada selofan, yaitu pembungkus transparan yang biasanya digunakan untuk makanan. Dan ada asetat selulosa, yaitu bahan yang digunakan biasanya untuk pembuatan film fotografi dan kacamata. Viscose adalah serat tekstil yang terbuat dari selulosa, yang dikenal juga sebagai rayon dan rayon. Proses yang melibatkan serat alami seperti kayu atau kapas yang menjadi bentuk serat sintetis yang mirip dengan fibra. Serat viskos memiliki tekstur yang lembut dan mengkilap yang sering digunakan dalam pembuatan pakaian, kain, dan produk tekstil lainnya. Produk yang berasal dari viskos yaitu pakaian seperti dress, kaos, dan juga perlengkapan rumah tangga seperti selimut dan handuk. Kain modal adalah jenis kain yang terbuat dari serat rayon yang diproduksi dari selulosa kayu. Kain modal memiliki tekstur lembut, halus, dan mampu menyerap air dengan baik. Ini sering digunakan dalam pakaian yang ingin memiliki tampilan mewah dan nyaman. Proses pembuatan kain modal dimulai dengan ekstraksi selulosa dari kayu. Kayu ini kemudian diubah menjadi bubur kayu, dan bubur kayu ini kemudian diolah menjadi serat rayon melalui proses pencelupan ke dalam larutan kimia dan pemintalan. Serat rayon yang dihasilkan kemudian dipintal menjadi benang, dan benang tersebut kemudian ditenun untuk menjadi kain modal. Nah, dari setelah penunan selesai, proses pembuatan kain modal ini melalui serangkaian proses seperti pemrosesan kimia dan mekanis, yang mana untuk menghasilkan karakteristik dan juga tekstur sesuai kebutuhan. Contoh dari kain modal ini sendiri
alami seringkali dari kayu. Proses pembuatan lyocell melibatkan penggunaan pelarut organik untuk menguraikan serat selulosa dari kayu menjadi larutan. Larutan tersebut kemudian dipompa melalui cetakan ke dalam air untuk menghasilkan serat yang kemudian akan diolah menjadi benang. Proses ini mengurangi limbah kimia dan air dibandingkan dengan proses pembuatan serat lainnya. Beberapa produk yang berasal dari lyocell antara lain pakaian seperti kemeja, celana, dan gaun. Selain itu, lyocell juga digunakan dalam pembuatan linen, handuk, dan produk lainnya. Woven merujuk pembuatan kain dengan cara merajut benang secara bersilangan. Nah, prosesnya itu melibatkan penggunaan mesin atau tangan untuk menyusun benang secara vertikal dan horizontal secara bergantian untuk membentuk pola pada kain. Tahapan prosesnya mencakup pemilihan benang yaitu penjalinan, pemitalan, dan penyelesaian kain. Nah, produk yang umum pada woven yaitu tas, baju, tikar, dan dekorasi rumah. Non-woven adalah bahan tekstil yang dibuat tanpa benang terjalin, seperti kain tradisional. Prosesnya melibatkan pencampuran serat, pemanasan, dan penekanan untuk menghasilkan lembaran atau produk akhir. Metode yang umum digunakan termasuk spunbond, knockdown, dan needle punch, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Produk dari non-woven sangat beragam, termasuk kantong belanjaan, masker wajah, pembungkus makanan, baju bedah, tisu basah, dan banyak lagi. Tissue paper adalah jenis kertas yang termasuk dalam kategori non-woven, yang berarti tidak ditenun atau dirajut, tetapi dibentuk dari surat yang disusun melalui proses kimia. Tissue paper berasal dari surat selulosa yang dihasilkan dari kayu, melalui proses seperti pemutihan dan penghalusan yang menghasilkan lembaran kertas tipis yang lembut dan serat. Proses pembuatannya melibatkan teknik di mana serat disusun secara acak dan diikat melalui tekanan dan perekat. Hasil akhir produknya adalah yang kekuatannya cukup untuk di berbagai penggunaan seperti tisu wajah, tisu toilet, dan tisu dapur, serta aplikasi medis dan industri yang karena sifatnya higienis dan efisien. Melalui penerapan bahan baku utama seperti dissolving pulp, kita dapat menciptakan berbagai jenis serat rayon seperti viscose, modal, dan lyocell yang memiliki karakteristik lembut, kuat, dan mudah didraperi. Serat ini kemudian dapat kita gunakan dalam pembuatan kain, baik woven maupun non-woven, yang masing-masing memiliki struktur yang berbeda. Selain itu, penggunaan serat pulp atau sintesis juga memungkinkan dalam pembuatan kain tipis seperti tisu. Itulah tadi materi terakhir yang bisa kami sampaikan. Ternyata udah mau kelar. Makasih ya udah mau nonton video kami sampai akhir. Semoga ilmu yang udah kami share bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika dalam penyampaian kami ada salah, maafin ya. Terus support kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Tunggu. Sebelum closing, aku mau bantu dulu nih. Boleh. Duduk santai, makan kuati. Cakep. Sambil minum air tebu. Cakep. Jangan nangis, jangan sedih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum.